Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kanalpedia Islam. Pada tayangan video kali ini kita akan membahas 7 rupa mayat di alam kubur sesuai amalnya di dunia. Ketika seseorang meninggal dunia, maka seluruh urusan yang berkaitan dengan dunia tentu akan terhenti. Manusia akan mengalami fase selanjutnya, yakni menjalani kehidupan di alam barzah. Ternyata selama menjalani kehidupan di alam kubur, rupa manusia akan berubah sesuai dengan amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Ada beragam rupa manusia di alam kubur. Ada yang wajahnya yang berbentuk babi hutan, perutnya buncit dan meletup. Ada yang berkuku panjang melilit tubuhnya, dan ada pula wajahnya yang bersih dan tersenyum. Semua bentuk ini sangat berhubungan baik atau buruknya perbuatan yang telah dilakukannya ketika orang tersebut masih hidup di dunia. Berikut adalah 7 rupa mayat di dalam kubur sesuai amal perbuatannya di dunia. 1. Mayat yang wajahnya berbentuk seakan babi. Wajah mayat menyerupai babi disebabkan karena semasa hidupnya orang tersebut tidak melaksanakan kewajiban untuk sholat 5 waktu dan tidak merasa bersalah meninggalkannya. Padahal sholat merupakan kewajiban untuk seorang mukmin sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Wahai para sahabat, lihatlah keadaan orang yang meninggalkan sholat. Di hari kiamat nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti babi hutan yang hitam." 2. Mayat yang wajahnya berpaling dari arah kiblat. Jika wajah atau rupa dalam kondisi ini, maka jadi pertanda bahwa mayat tersebut semasa hidupnya selalu melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal asas Islam adalah tauhid, sehingga perilaku syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Kepala mayat berubah menjadi batu hitam yang legam. Kondisi mayat dalam bentuk ini mengindikasikan bahwa mayat semasa hidupnya telah durhaka kepada kedua orang tuanya. Dosa kepada orang tua memang akan disegerakan balasannya ketika masih ia hidup. Maka Allah akan memperlihatkan langsung bagaimana siksaannya terhadap anak yang durhaka. Terlebih ketika sudah meninggal, pastinya balasan yang diterima akan semakin pedih lagi, termasuk perubahan kepala mayat yang berubah menjadi batu hitam legam. Ada 2 pintu yang disegerakan balasannya di dunia: kezoliman dan durhaka pada orang tua. Hadis riwayat Hakim dan disahihkan Al-Albani dalam As-Sohihah ayat 1120. 4. Mayat yang perutnya buncit dan meletup. Kondisi ini mayat dengan rupa seperti ini menjadi tanda bahwa semasa hidup mayat tersebut suka makan harta yang haram. Petaka buruk yang akan menimpa adalah api neraka dengan harta yang setiap saat mereka masukkan ke dalam perut mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidaklah tumbuh setiap daging yang diberi asupan makanan yang haram, melainkan nerakalah yang berhak membakarnya." Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi, dinyatakan Sahih Albani. 5. Mayat yang kukunya mencengkram dan melilit seluruh tubuhnya. Jika mayat seperti ini, itu merupakan pertanda bahwa semasa hidupnya suka berkelahi dan mengumpat orang. Tindakan ini memang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga siapa yang melakukannya akan mendapat azab berada di alam barzah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Anas, Rasulullah SAW bersabda, "Pada malam aku diisrakan, aku melalui suatu kaum yang mencakar-cakar muka mereka dan kuku-kukunya sendiri. Maka aku berkata,
"Hai Jibril, siapa mereka ini?" Jawab Jibril, "Mereka ini adalah orang-orang yang suka mengumpat dan mereka juga suka menjaga tepi kain orang." Hadis riwayat Abu Daud dan Anas. 6. Kuburnya keluar air yang lebih busuk dari bangkai. Kondisi ini menjadi pertanda bahwa mayat tersebut semasa hidupnya mayat adalah orang yang suka makan riba. Balasan bagi orang yang suka makan riba memang amat pedih. Mereka memang harus berhadapan dengan neraka jahanam dan mengalami kondisi kuburnya keluar air yang lebih busuk dari bangkai. 7. Mayat yang wajahnya tersenyum. Jika mayat wajahnya seperti ini, itu merupakan pertanda bahwa semasa hidupnya mayat merupakan orang yang berilmu dan beramal soleh. Mereka dijanjikan untuk menjadi penduduk surga pada hari kiamat nanti. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terbebas dari siksa kubur. Semoga dari konten ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Apabila kalian suka dengan konten ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa di-share juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kenalpedia Islam. Kali ini kita akan menjelaskan jenis-jenis neraka untuk kaum wanita. Saya Dini Aliara menceritakan suatu ketika melihat Rasulullah menangis manakala ia datang bersama Fatimah. Lalu keduanya bertanya mengapa Rasul menangis. Beliau menjawab, "Pada malam aku diisrokan, aku melihat perempuan-perempuan yang sedang disiksa dengan berbagai siksaan. Itulah sebabnya mengapa aku menangis, karena menyaksikan mereka yang sangat berat dan mengerikan siksaannya." Putri Rasulullah kemudian menanyakan apa yang dilihat ayahandanya. Demikianlah informasi ini kami sampaikan. Untuk tahu sejauh lebih dalam kisahnya, yuk langsung aja pindah ke channel YouTube kami, Kenalpedia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pesona Uzbekistan ibu kota kebudayaan Islam. Di Uzbekistan, agama Islam menjadi mayoritas dengan jumlah penganut 90% dari total penduduk. Fakta ini tidak diherankan karena Uzbekistan menjadi salah satu bagian dari kejayaan Islam. Memori kejayaan Islam bisa dilihat dari beberapa masjid, madrasah, dan makam yang dihiasi ornamen. Kedua kota ini menjadi pusat perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan Islam. Komplek inilah yang dikatakan menjadi tempat peristirahatan terakhir Qasim ibnu Abbas, sepupu Rasulullah SAW yang menyebarkan agama Islam ke wilayah tersebut. Islam memang menjadi agama mayoritas, namun tak perlu khawatir bagi penganut agama dan kepercayaan lain. Untuk kalian yang ingin tahu informasi selanjutnya, yuk langsung saja mampir ke channel YouTube kami, Kanal Dunia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Turki membangun masjid di luar negeri. Erdogan adalah seorang politikus Turki yang menjabat sebagai presiden Turki sejak 2014. Erdogan pernah menjadi wali kota Istanbul Raya serta presiden dari Dewan Metropolitan Istanbul Raya. Prestasi menonjolnya yang sulit dilupakan warga negara adalah keberhasilan pengadaan air bersih untuk penduduk kota itu, penertiban bangunan, mengurangi kadar polusi dengan melakukan aksi penanaman ribuan pohon di jalan-jalan kota, memerangi praktik prostitusi liar dengan memberikan pekerjaan lebih terhormat kepada wanita muda, dan melarang penyuguhan minuman keras di tempat yang berada di bawah kontrol wali kota Istanbul. Untuk kalian yang ingin tahu informasi selanjutnya, yuk langsung saja mampir ke channel YouTube kami, Kanal Dunia Islam.